Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 16 November 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 19 ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul mendapat sentuhan tangannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang saya baca tadi sesungguhnya menitiberatkan pada pertemuan Yesus dengan anak-anak kecil yang dibawa oleh orang tuanya kepada Yesus, dan di sana Yesus menjamah mereka, sehingga tema tadi saya mengangkat mendapat sentuhan tangannya, tangan Tuhan. Nah, kita mau lihat untuk apa Tuhan menyentuh mereka, untuk apa tangan Tuhan menjamah anak-anak itu. Kita mau lihat sentuhan tangan Tuhan itu mengandung makna apa dalam bagian itu. Yang pertama, sentuhan tangan Yesus atas anak-anak itu adalah sentuhan kasih. Saudara membayangkan kalau seorang ayah menggendong anaknya dan tangan ayah itu ke atas kepala anaknya, itu tanda dia mengasihi, mengelus anaknya. Jadi di poin pertama Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa ketika anak-anak ini bertemu dengan Yesus, dibawa kepada Yesus, maka mereka mendapat sentuhan tangan Yesus. Di dalamnya mereka menerima sentuhan kasih-Nya. Kasih yang ada pada Yesus itu mengalir kepada anak-anak ini ketika Yesus menyentuhkan tangannya di atas anak-anak ini. Itu sentuhan yang pertama, memberikan makna itu. Yang kedua, kalau saudara lihat baik-baik, di situ dibilang Yesus kemudian meletakkan tangan ke atas anak-anak itu dan mendoakan mereka. Jadi sentuhan tangan Yesus terhadap anak-anak itu, dia bukan saja mengalirkan kasih-Nya yang pertama, tapi yang kedua, dia memberikan sentuhan yang memberikan mereka sebuah doa. Jadi dia mendoakan mereka ketika dia menyentuhkan tangannya atas anak-anak itu. Dia sedang membuktikan buat saudara dan saya bahwa dialah pendoa syafaat bagi anak-anak itu. Ketika dia bisa memberikan tangannya menyentuh mereka. Yang ketiga Alkitab bilang di ayat yang ke-15, kalau saudara lihat di bagian lain, dia memberkati mereka di Matius 19 ayat yang ke-15. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Artinya Yesus meletakkan tangannya, dia menyentuhkan anak-anak itu di atas kepalanya dengan tangannya, tanda dia melepaskan berkat Tuhan. Jadi ada 3 hal waktu dia menyentuhkan tangannya atas anak-anak itu. Waktu anak-anak itu mendapat sentuhan tangan Yesus, mereka menerima kasih-Nya, mereka menerima doa daripadanya, dan yang ketiga, mereka menerima berkat-Nya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, Tuhan mau saudara dan saya menangkap sesuatu dari bagian ini. Anak-anak ini tidak mendapatkan itu secara mudah, tapi ada orang-orang yang membawa anak-anak itu kepada Yesus. Nah, jika kita mau bawa kepada saudara dan saya hari ini, kita bukan lagi anak-anak kecil, tapi kita adalah orang-orang dewasa. Syarat untuk mendapatkan sentuhan tangan Yesus dengan 3 hal tadi, sentuhan kasih, sentuhan doa, dan sentuhan berkat.
berkat itu mengalir, doa itu mengalir, dan kasihnya itu mengalir atas kita, maka yang pertama kita harus mencari Yesus sampai menemukan. Seperti anak-anak itu datang kepada Yesus, kita harus datang kepada Yesus, kita harus membawa hidup kita kepada Yesus, kita harus mencari Dia sampai menemukan Dia di dalam hubungan pribadi kita dengan Dia. Yang kedua, kita punya jarak, harus jarak terdekat dengan Yesus, intim. Saudara tahu ketika Yesus mau meletakkan tangan di atas anak-anak itu, waktu Dia mau menyentuh mereka, jelas mereka begitu dekat dengan Dia. Kalau jaraknya 1 meter, tangan Yesus tidak bisa menyentuhkan kepala mereka. Ini membuktikan bahwa di poin yang kedua, Tuhan mau untuk mendapatkan sentuhan tangannya, posisi kehidupan kita harus dekat dengan Yesus. Kita harus intim dengan Yesus. Keintiman seseorang dengan Yesus akan membuat dia mendapat sentuhan kasih, mendapat sentuhan doa-doa yang luar biasa dari Yesus. Bahkan dia akan mendapat jamahan berkat, sentuhan berkat, aliran berkat yang mengalir. Yang berikut, bukan saja keintiman, tetapi saudara dan saya harus memiliki posisi yang lebih rendah dari posisi Yesus. Kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara bayangkan jika posisi anak-anak itu lebih tinggi dari Yesus, tangan Yesus nggak akan bisa menyentuh kepala mereka. Ini memberikan konotasi buat saudara dan saya bahwa waktu kita datang kepada Yesus, waktu kita sudah menemukan Dia, waktu kita sudah membangun keintiman, kita harus terus rendah hati supaya kita ada di bawah Dia. Dan ketika kita ada di bawah Dia, maka Dia akan mudah mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala kita, sehingga Dia bisa mengalirkan kasih-Nya. Dia bisa mengalirkan doa-doa yang dahsyat untuk kita sebagai pendoa syafaat agung bagi kita. Dia menjadi imamat yang rajani bagi, imamat yang agung bagi kita. Dan yang ketiga, Dia menjadi sumber berkat. Dia memberikan tangannya menyentuh kita untuk memberkati kita. Jadi 3 hal itu harus saudara dan saya lakukan supaya sentuhan tangannya juga sampai kepada saudara dan saya. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara dan saya sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Posisi terdekat dengan Dia? Apakah Tuhan mudah menjangkau kita untuk meletakkan tangannya di atas kita, untuk menyentuhkan tangannya di atas kita, untuk melepaskan kasih-Nya bagi kita, untuk melepaskan doa-doanya kepada kita, untuk melepaskan berkat-Nya kepada kita? Dan apakah posisi kita ada di bawah Dia dalam kerendahan hati, supaya semua yang terbaik kasih-Nya mengalir atas kita, supaya doanya mengalir atas kita, supaya berkat-Nya mengalir atas kita? Kuncinya ada pada saudara dan saya. Mari cari Dia, temukan Dia, bangun keintiman dengan Dia, dan tetap hidup rendah hati di hadapan-Nya, supaya kita tetap bisa mendapat sentuhan tangannya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami sentuhan tangan Tuhan. Amin.